Tanggal 27 Juni kemarin ya, di Sukabumi, rumah retreat diapain? Dihancurin tuh. Salib dibalik-balikin, kaca-kaca dipecahkan, retreat dibubarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sama Gubernur Jawa Barat dikasih uang karena kerusakan itu. 100, uang itu kemudian dihibahkan kemana? Ke masyarakat setempat. Yang pasti ada di antara mereka juga yang ikut-ikutan menganiaya tempat itu. Bagi saya, orang itu adalah orang yang belajar terima kebaikan Tuhan. Sehingga hidupnya bisa jadi kado buat orang lain. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat kesempatan yang baru ya Tuhan. Seperti Maria kami mau duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Itu yang paling penting, supaya hidup kami dilimpahi dengan kebaikan, hidup kami dilimpahi dengan kepenuhan dari Tuhan sendiri. Dan kami sadar kalau kami terima yang terbaik, kami sanggup memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang menasihati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sambut firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Oke, ada sebuah kebenaran firman yang patut kita mengerti dan ini sungguh mengganggu saya beberapa tahun terakhir ini. Karena banyak orang tidak bisa membedakan arti daripada orang Kristen dengan orang agama Kristen. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini juga saya sudah mulai jelaskan dasar-dasarnya. Ini adalah sambungan dari yang lalu. Saya cuma mau refresh saja, orang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Orang agama Kristen adalah orang yang dijuluki dapat agama. Orang agama Kristen itu nomor satu di dunia. Agama nomor satu lah. Bahkan setiap hari 74 sampai 76 ribu orang memeluk agama Kristen dari status kelahiran atau dia ada orang yang pindah agama misalnya. Orang agama Kristen itu belum tentu dia orang Kristen. Karena orang Kristen adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu merupakan atau kata Kristen itu adalah kata ejekan sebenarnya yang diberikan kepada murid-murid di Antioquia, pilar-pilar daripada gereja mula-mula. Dan mereka itu adalah orang-orang yang waktu diejek, mereka dipikir bahwa mereka tuh dari sekte Nazaret. Dipikir orang-orang aneh lah gitu. Jadi mereka diejek dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah yang sangat luar biasa, mereka membuktikan kepada dunia siapa diri mereka. Siapa pengikut Yesus tuh kayak gimana gitu. Jadi dunia digegerkan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya karena jemaat mula-mula makin banyak, timbullah yang namanya tanpa disadari ya, organisasi. Semua itu nggak salah, semuanya tidak ada, saya tidak katakan itu salah, ini nggak, bukan itu. Hari ini kita mau belajar fokus pikiran dan hati kita tuh kepada apa dan siapa, dan supaya kita benar ketika hati kita menjadi benar, ketika kita akhirnya fokusnya benar gitu. Ketika hatinya benar, tindakannya benar. Tindakannya benar, akhirnya apa yang kita katakan juga benar. Karena berentetan tuh semuanya. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya semua orang-orang yang makin banyak, karena Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47 mengatakan jumlah mereka ditambah-tambahkan sama Tuhan sendiri. Akhirnya Paulus membentuklah penatua, diaken dan lain sebagainya karena udah makin banyak. Kemudian dibentuk juga bendahara-bendahara karena mereka harus mengumpulkan semua uang-uang yang ada dari jemaat itu untuk dibagikan terutama kepada janda-janda. Dengan berjalannya waktu, akhirnya sampai kepada kekaisaran Romawi, mereka ada yang percaya sama Yesus gitu ya. Yang tadinya awalnya kan semuanya secara organik datang untuk percaya kepada satu Tuhan yaitu Yesus. Dengan berjalannya waktu, akhirnya kepercayaan ini dilembagakan gitu loh. Dilembagakan jadi agama Kristen. Nah sama dengan semua agama di dunia, semua kepercayaan kepada sosok Tuhan yang mereka percaya kalau dilembagakan jadi agama. Nah di dalam agama Kristen timbullah perselisihan doktrin. Makanya terjadilah kalau kita tahu sejarahnya tuh ada Calvinis, Arminianisme, derivatifnya tuh ada Presbyterian, Metodis, Baptis, Lutheran, Anglikan. Banyak banget di dalamnya. Nah denominasi-denominasi ini akhirnya karena perbedaan doktrin dilembagakan lagi jadi sinode gitu loh. Makanya hari ini sinodenya ribuan sinode. Dan dengan ribuannya sinode ini berarti di dalam sinode-sinode ini semuanya memiliki juga tata ibadah dan ritual yang berbeda-beda. Sampai pada hari ini kita mempunyai tata ibadah ritual seperti ini. Nah, sikap hati kita nih,
hormati agama Kristen, hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah, ritual, hormati juga ritual-ritual gereja-gereja yang lain, hormati. Jangan pernah dikultuskan. Karena itu bukan esensi daripada kekristenan. Yang dikejar adalah isi hati Yesusnya. Nah, karena kita terjebak di dalam ritual-ritual ini, di dalam prinsip agamawi di sini, tanpa kita sadari ya. Dan plus kadang-kadang ada kata-kata yang diucapkan mungkin yang kita dengar dan kita tangkapnya juga akhirnya salah juga dan kata-katanya juga mungkin salah juga. Akhirnya kita merasa bahwa saya harus mulai titik pertemuan perjumpaan saya sama Tuhan tuh dari titik memberi. Karena agama, semua agama akan datang kepada sosok Tuhan yang dia percayai dengan semua upaya, usaha, ritual, tata ibadahnya dia. Dengan satu harapan Tuhan itu membuat hidupnya orang itu dilayakan, hidupnya ditolong, hidupnya diberkati, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam titik itu karena kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Yesus. Semua agama akan datang, akan mencari sosok Tuhan itu dengan upaya-upaya mereka. Hanya satu Tuhan yang turun dari tahtanya. Menjadi sama bahkan seperti manusia. Menawarkan dirinya, ini loh saya. Terima, dia kan makanya bahasanya itu terima. Makanya kalau kita lahir baru kan dibilang terima Yesus sebagai juru selamat. Itu kata terima itu gak pernah dibahas. Jadi titik perjumpaan sama Yesus itu harus dimulai dari titik menerima. Bukan memberi, bukan. Jadi kebalik-balik akhirnya semuanya. Ya, saya tarik lebih dalam lagi ya. Perhatikan, ikuti perlahan-lahan. Waktu dia ngomong sama Marta, kita udah tahu lah kisah itu. Marta menyibukkan dirinya, terus dia komplain kenapa saudarinya gak bantuin dia. Itu adalah sosok agamawi yang sedang dikasih tahu sama Yesus. Itu kalau bisa dinarasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, itu Yesus lagi bilang begini sama dia. Ini akan melawan semua pikiran paradigma kita yang harus pelayanan lah gitu. Dia bilang apa? Kalau saya bisa artikan dalam bahasa Indonesia sehari, ngapain kamu pelayanan? Terus orang-orang pasti kan ngomong begini, ya kan kita harus melayani Tuhan. Betul kita harus melayani Tuhan. Tapi maksudnya Yesus tuh begini, kamu kalau mau melayani saya, kamu harus mulai dari titik seperti saudari kamu Maria duduk di kaki saya. Itu maksudnya. Gak salah kamu melayani, tapi sikap hati kamu jadi salah karena kamu mulainya dari titik yang salah. Kamu mulai dari titik agamawi, memberi. Makanya di ranah gereja banyak orang ngomong begini, pelayanan dong biar kamu diberkati. Kalau ada orang ngomong begitu, tangking dia dalam nama Yesus. Karena itu titik memberi, itu agamawi banget. Jadi orang yang dibilangin begitu itu bagi saya manipulasi, eksploitasi. Harusnya gimana dong Pak ngomongnya? Kamu tuh pelayanan, karena harusnya kamu sadar, sebelum kamu punya kesempatan untuk mengasihi Yesus, dia telah mati bagi hidupmu. Pelayananmu adalah buah daripada keselamatan yang dia sudah berikan bagi hidupmu. Pelayananmu kepada Tuhan adalah buah daripada apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepadamu, hidupmu penuh dengan kebaikan, sekarang mengalirlah kebaikan itu untuk Tuhan dan juga untuk manusia akhirnya. Jadi Yesus lagi kasih tahu sama Marta, gak salah. Cuman titik mulainya salah. Kamu duduk dulu seperti dia. Makanya waktu dia bilang begitu, dia bilang apa? Gak ada yang lebih baik daripada ini. Dan ini gak akan pernah bisa diambil daripadanya. Dia bilang itu tentang Maria. Gak ada yang bisa diambil daripada ini. Apa? Posisi di sini, duduk di kaki saya. Bapak Ibu ya, kalau baca kisahnya Maria, 3 kali berjumpa dengan Yesus. Semuanya bicara soal kakinya Yesus. Perjumpaan sama Marta di kaki Yesus. Lazarus mati di kaki Yesus, tersungkur dia. Dan akhirnya dapat perkenanan yang luar biasa sebelum Yesus naik ke kayu salib. Dia ada di kaki Yesus lagi di Betania karena Yesus mampir lagi ke rumahnya dia. Dan dia lumuri kaki Yesus dengan minyak narwastu. Terus Yudas komplain, ngapain sih minyak mahal-mahal gitu dilumur-lumurin? Kasih dong buat orang-orang miskin. Yesus bilang apa? Oh biarkan dia lakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Itu di ruangan itu pasti gak ada yang sadar apa yang akan terjadi. Saat itu merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi wanita Yahudi untuk memberikan rempah-rempah, remah-remah kepada orang yang mereka kasihi, jenazah daripada kerabat, saudara, atau teman mereka. Makanya ada wanita datang ke kubur Yesus bawa rempah-rempah, toh? Dapat gak kesempatan itu? Enggak, Yesusnya udah bangkit. Tapi waktu Maria melumuri dengan minyak narwastu, Bapak Ibu, minyak narwastu segini kecil ya, pernah tumpah di rumah saya. Teman saya bawa, botol segini harganya 75.000, mahal minyak narwastu tuh. Dia beli dari Mesir, gak sengaja dia jatuhin di rumah saya, pecah botolnya segini.
Itu udah dipel loh rumah saya. Itu jatuh di teras. Itu wanginya sampai ke dalam seminggu gak hilang. Segini doang nih. Makanya saya makin ngerti waktu dia ngomong gitu sama Maria, dia bilang biarkan dia lakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Dari insiden itu sampai ke kayu salib itu gak lama. Jadi rupanya wangi-wangian itu masih melekat di kaki Yesus. Berarti apa? Satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki perkenanan memberikan wangi-wangian kepada tubuh Yesus untuk mengingat hari penguburannya, hanya Maria. Semuanya di kaki Yesus. Semuanya mulai dari titik menerima, perkenanan terjadi. Jadi gini, vertikalnya kita itu harus menerima. Vertikalnya menerima. Ini bahan ini ya, saya kemarin waktu seminar hamba Tuhan 3 hari kita bahas. Jadi saya dalam waktu yang hanya singkat ini nggak bisa semuanya. Saya kasih kulit-kulitnya biar Bapak Ibu paling nggak ngerti bahwa ini pulang deh. Supaya hidup kita dimerdekakan. Supaya hari ini kita datang kepada Tuhan tuh paradigma kita dimerdekakan. Ya, ada satu kisah lagi nih. Ya, kalau baca deh kisahnya wanita Samaria. Dia ngobrol sama wanita Samaria. Ya, udah gitu itu orang-orang berdosa banget. Dan bahkan akhirnya buah daripada pembicaraan itu menghasilkan seorang penginjil. Penginjil pertama di perjanjian baru. Siapa? Wanita Samaria. Bukan murid Yesus. Dia menginjil di Samaria. Orang asing lagi. Samaria kan sama orang Yahudi begini. Orang Yahudi gak nganggap mereka. Bahkan maaf ya, mereka dikatakan anjing kok. Karena mereka tuh dianggap hasil dari perkawinan silang soalnya. Mereka menganut agama namanya Samaritanisme. Oh mereka gak dianggap. Yesus duduk sama orang asing. Selalu dikatakan orang asing. Dan waktu dari dia duduk sampai kepada akhirnya wanita itu menjadi penginjil, di tengah-tengah itu kan murid-muridnya datang kepada dia. Datang kepada dia bilang ini, Yesus mau makan gak? Gitu. Mungkin dibawain Burger King kali ya. Terus dia bilang apa? Gak usah, saya udah kenyang. Itu dalam bahasa aslinya, saya udah makan makanan yang mengenyangkan saya. Itu kalau di dalam bahasa aslinya, artinya adalah, saya baru mengalami sebuah momen yang memuaskan saya. Sekarang saya tanya, sering kan di gereja kita diginin, ayo berikan yang terbaik. Betul, ini semua gak salah ya, semuanya benar. Ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Ayo apa menyenangkan hati Tuhan? Kita dalam pikiran kita apa? Saya harus memberi kepada dia. Betul, gak salah juga, betul juga. Tapi yang Yesus maksudkan di sana, saya kenyang dan dipuaskan kalau ada orang terima dari saya. Wow, nangis saya bacanya. Saya bilang gini, Tuhan ini kenapa gak pernah dibahas Tuhan? Format ketaatan gak pernah dibahas, belajar terima. Makanya kalau didengungkan dari atas mimbar, kita pasti banyak kebingungan. Ayo berikan yang terbaik, kita bingung. Berikan terbaik itu apa ya? Nyanyi, dengerin firman, kasih persembahan, dengerin pengumuman, doa berkat pulang, itu terbaik. Ini hanya bagian kecil kita di tempat ini. Kita datang ke tempat ini untuk di recharge, saling mengingatkan. Jangan lupa ya nanti datang ke cool ya, bla 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 segala macam. Saling mengingatkan kan. Kita cuma berapa di sini? Satu jam, 1,5 jam. Terus kita berpikir apa? Nanti kalau kita udah pulang, ibadah selesai. Enggak bisa lah, ibadah enggak bisa selesai. Ini gedung gerejanya saudara dan saya toh. Jadi waktu kita keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus dong. Semua tempat yang kita injakan kaki kita, itu berubah jadi tempat ibadah. Barusan di sini, ya di Barsi saya diisi, di recharge. Ketemu sama orang-orang percaya, saling mengingatkan, jangan lupa ya jadi terang nanti di luar, jangan lupa jadi garamnya di luar ya. Asal masak jangan keasinan ya, jadi garam. Makanan jangan kebanyakan garam, nanti darah tinggi, kamunya jadi garam. Itu kan gitu, kita di-charge, saling mengingatkan, kita keluar. Waktu kita pergi keluar dari tempat ini, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau enggak, ngapain? Semua serba ritual tata ibadah semua. Suami istri yang lagi bertengkar di mobil, ketika masuk, udah sampai di sini, ibadah dulu. Nanti kita sambung lagi. Masuk ke dalam gedung gereja kan semuanya, sorry ya, bukan di sini ya, tempat lain maksudnya. Masuk ke dalam gedung gereja kan pada munafik kebanyakan semuanya. Semuanya kan shalom, 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 shalom. Padahal lagi berantem tuh, terus nggak ada rekonsiliasi, nyembah bareng-bareng lagi. Terus lihat-lihatan panaman, ntar lo, gue sambung. Tapi nyembah tangannya. Doa berkat disampaikan, masuk ke mobil langsung gini, sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa? Gak bisa dong, mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Rumahnya berubah jadi tempat ibadah karena kita adalah gerejanya. Itu pembahasan satu lagi tuh, nanti satu hari kita bahas. Semua yang serba fisik di perjanjian lama dimasukin ke sini sama Yesus. Dulu yang sakral gedungnya, sekarang apa? Tubuhmu adalah bait Kristus, bait Roh Kudus. Dulu yang sakral sunatnya di hari ke-8. Hari ini apa? Paulus bilang apa? Hatimu yang disunat. Dulu yang sakral adalah apa? Dulu yang sakral adalah
Sabatnya, harinya, dimentahkan nama Yesus. Dia buat mujizat di hari Sabat. Ibrani tiba-tiba ngomong begini, hati dan pikiran masuk ke dalam perhentianku. Hati dan pikiran masuk ke dalam damai sejahtera. Itu Sabat yang sebenarnya. Dahsyat banget. Dulu firman ditulis di atas 2 loh batu. Korintus katakan apa? Sekarang ditulis di atas loh hati. Ayo. Dimasukin ke sini. Dulu yang sakral pengorbanan. Baca imamat tuh pengorbanan semuanya. Hari ini pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Ayo. Semuanya dimasukin ke sini sama Yesus. Jadi waktu titik perjumpaan sama dia, terima dulu nak. Kamu terima, saya datang bawa hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan bukan harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Bukan. Itu sekunder. Itu terlalu kerdil rohani kalau mikirin gituan. Saya datang bawa kelimpahan, damai sejahtera, sukacita. Pertumbuhan rohani, perubahan karakter. Karakter yang jadi tahan uji, hikmat, pengharapan. Itu yang saya bawa. Kamu penuh di dalam sini. Kamu terima yang terbaik dari saya. Baru kamu bisa berikan yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi ketika kita benar ya, vertikalnya benar, horizontalnya beres. Akhirnya. Coba ya, baca sama-sama ya. Dari tadi gak baca ayat, bilang gak rohani lagi. Kebablasan terus nih, saya kalau udah kayak begini, passionate banget saya kalau udah bahasin ini. Karena saya ngerasa luar biasa hidup saya ketika bangun pagi ya. Kan kemudian jadi pertanyaan juga, Pak menerima tuh gimana caranya? Saya kalau bangun pagi ya seperti Daud mengingatkan diri, coba kita baca dulu ya. Mazmur 131. Ayatnya yang kedua, coba lihat. Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini dahsyat loh. Ini luar biasa. Jadi gini, pribadi yang paling berisik, yang paling sering ngomong sama kita, terus kita paling sering dengerin lagi, itu diri kita sendiri. Pribadi yang setiap hari ngomong sama kita, dia adalah influencer yang paling hebat dalam hidup kita dengerin dia adalah orator yang paling hebat, dia adalah speaker yang paling hebat, dia adalah pengkhotbah yang paling hebat dalam hidup kita. Itu diri kita sendiri. Jadi kalau kita dapatnya salah, kita ngasih tahu diri kita salah loh. Makanya orang kalau bunuh diri itu dia udah ngomong sama dirinya tuh udah mungkin bertahun-tahun. Dia tuduh dirinya sendiri. Makanya Daud ngomong begini, ya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Wow. Maksudnya jiwaku yang penuh sampah. Jiwaku yang udah dipenuhi sama sampah lah, sama kesalahan-kesalahan dunia, nilai-nilai dunia, aku menenangkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Disapih itu berarti melepaskan ketergantungan sama susu. Itu disapih. Jadi saya gak mau lagi hidup sebagai orang yang kerdil rohani, yang masih nyusu. Saya mau bertumbuh sekarang di dalam kebenaran. Nah, bertumbuh kan juga ada caranya. Bertumbuh di dalam Tuhan tuh gimana caranya? Saya mau tinggalkan ketergantungan sama susu. Saya mau jadi dewasa sekarang. Saya mau mengerti kebenaran firman. Bertumbuhnya gimana? Ada satu ayat yang ditulis sama satu orang yang mengalami kasih karunia Tuhan yang sungguh indah. Namanya Petrus. Coba buka 2 Petrus pasalnya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan sampai kamu kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Yang teguh ya. Kemudian dikatakan ini dikasih tahu caranya. Bertumbuhlah dalam apa? Injil kemakmuran? Enggak ada. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah, grow in grace. Terima dari dia. Makanya seperti Daud kalau bangun pagi saya bilang ini, makasih ya Tuhan. Bahwa hari ini aku dipenuhi dengan semua keindahan, kebaikan, kasih karunia Tuhan yang tanpa kondisi. Makasih ya Tuhan, sebagai manusia aku masih buat salah, tapi gak pernah sedetik pun Tuhan tinggalin aku. Nih ya, orang-orang kalau gak paham ya, saya mau kasih tahu ya, kedengarannya doa-doanya indah. Tapi akhirnya lambat launnya bisa menyesatkan banyak orang loh. Ini contoh sederhana.
Jangan pernah misalnya mulai ibadah ngomong begini, Tuhan, layakan kami Tuhan, kami mau datang kepada hadirat-Mu. Kedengarannya bagus kan? Tuhan dalam hati gini, udah aku layakan ribuan tahun yang lalu, kenapa ngomong gitu lagi? Aku sudah katakan selesai di kayu salib, teleo, tetelestai. Harusnya hari ini kita ngomong apa? Makasih ya Tuhan, bahwa hari ini kami orang-orang percaya sudah dilayakan sama Yesus. Ketaatan saya adalah buah daripada kekudusan, daripada kebaikan kasih karunia karyamu di kayu salib. Ketaatan saya bukan sebuah upaya atau usaha untuk dapatkan kelayakan, bukan. Saya udah dilayakan ribuan tahun yang lalu. Makasih ya Tuhan, aku sudah dilayakan. Terus ada lagi doa-doa begini. Kedengarannya rendah hati banget. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Ya Allah. Tuhan gini, ini kenapa sih baperan banget sih? Waktu engkau terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita itu meterai keselamatan. Dan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita, catat ini baik-baik, garis bawah ini baik-baik, tidak pernah sedetik pun ninggalin kita. Ngapain doa-doa kayak begitu? Harusnya apa? Doanya tuh dengan ucapan syukur. Makasih ya Tuhan, bahwa gak pernah sedetik pun kau tinggalkan aku. Akhirnya ya, tanpa kita sadari, kita gak belajar terima. Kita kasih tahu tuduhan-tuduhan terus sama diri kita. Gak layak terus di hadapan Tuhan. Akhirnya gak bisa memberikan yang terbaik. Tapi Pak, bahaya Pak kalau ngomongin kebaikan Tuhan kasih karunia. Ntar kita bablas Pak buat dosa. Saya kasih tahu nih. Kasih karunia itu memerdekakan. Bukan tiket buat dosa. Kalau ada orang ngomong begitu, berarti orang itu nggak pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Karena orang yang ngalamin kebaikan Tuhan, belajar terima dari Tuhan, dia makin nggak mau buat dosa. Dia makin nggak mau buat dosa. Anak saya udah kasih tahu berkali-kali, jangan buka pintu sembarangan kalau lagi diantar ke sekolah. Ini kejadian berapa tahun yang lalu. Kamu kalau naik Grab, naik Gokar, naik mobil pribadi, naik taksi, apapun itu kalau kamu buka pintu, hati-hati lihat ke belakang. Karena di Jakarta ada 18 juta motor. Makanya seneng kan tinggal di Bandung, gak segitu banyak motornya kan. Jakarta Jabodetabek tuh 18 juta motor. Setiap hari 5-10 orang mati di jalanan. Tuh Jabodetabek. Mengerikan toh? Makanya kalau ke Bandung tuh enak, teduh gitu. Puji Tuhan saya punya mertua tinggal di sini. Jadi bagi saya ini rumah kedua gitu ya. Tadi pagi di kamar hotel buka, aduh, yang dilihat gunung. Di sini kan udah pada biasa. Di Jakarta coba buka jendela, polusi. Di sini gunung, enak. Makanya istri saya bilang gitu, udah nanti pensiunnya di sini aja. Di Cembeluit kan enak tuh katanya gitu. Saya nggak bisa bahasa Sunda jadi ngerti bahasa Sunda. Karena dengerin istri ngomong Sunda terus sama orang tuanya. Lama-lama ngerti lah. Ya, jadi gini. Setiap kali kita mengalami kebaikan Tuhan, ya, kita pasti nggak mau buat dosa. Jadi saya bilang sama anak saya, hati-hati buka pintu. Jangan hati-hati ya, jangan sembarangan. Nanti takutnya kamu buka ada motor di belakang. Bener. Satu hari saya nggak bisa nganterin, yang nganterin teman saya. Bill, kamu kan lagi ada tugas, nih teman saya lagi main ke rumah. Dia bilang, ini pagi-pagi gua anterin deh ke sekolah. Ya udah. Saya pulang siang, teman saya bilang gini, mobilmu penyok Bill. Kenapa? Ditabrak motor. Ya ampun kenapa? Tadi pagi dia buka pintu mobilnya nggak lihat-lihat. Lupa dia. Bener kesamber. Kubrak, penyok berat. Sepanjang hari saya nggak ketemu sama dia. Saya belum ketemu. Dan saya udah biasa setiap hari kalau ketemu sama dua anak saya selalu I love you sambil peluk. Udah biasa itu tiap hari. Jadi malam-malam pas ketemu, saya buka kamar, saya ketok kamarnya, dia keluar kamar. Hey Keaton, how are you? Saya peluk dia. Di dalam pelukan saya bilang begini. Are you okay? Kamu okay nggak? Kenapa Dad? Saya dengar tadi pagi, kamu ketabrak motor. Dia nangis. Iya Dad, bukan aku mobilnya. Saya dalam hati gini, saya juga tahu mobilnya. Cuman saya lagi ngasih tahu sama dia, kamu lebih penting daripada mobilnya toh. Kalau parenting yang salah, akan ngomong apa? Lihat tuh mobilnya penyok. Kita lagi ngasih tahu sama anak kita mobil lebih penting daripada dia. Saya nggak mau begitu. Saya dapat kebaikan Tuhan karena penuh dalam sini, saya juga harus kasih kebaikan sama dia. Yang pastinya juga pasti ada disiplinnya. Kamu oke nggak? Nangis. Bukan aku mobilnya Dad. Gitu. Ya tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak ikutan keserempet kan? Enggak. Mobilnya penyok. Di dalam pelukan saya cuma bisikin. Saya cuma ngomong gini. Lain kali hati-hati ya Dek. Udah lain kali hati-hati ya. Sekarang saya mau tanya. Berikutnya dia buka pintu mobil. Dia akan ingat sama saya. Dia akan sangat hati-hati. Bukan karena dia ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama saya. Itu kasih karunia.
Takut sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan artinya hormat sama Tuhan. Makin kita menerima kebaikan dia, makin kita gak mau buat dosa. Makin gak mau buat dosa. Itu grace. Makanya dia bilang apa? Terima dulu dari saya. Contohnya terlalu banyak. Ada 2 orang kaya toh. Sebelum Sakeus kalau kita baca, sebelum Sakeus, dua-duanya orang kaya. Ada orang kaya datang ke Yesus ngomong apa? Saya udah lakukan ini, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu. Dia kasih tahu semuanya. Saya udah gini, saya udah gini, saya udah gini. Memberi toh. Agamawi, memberi. Terus Yesus bilang apa di akhirnya? Diuji sama dia. Oke, kalau gitu sekarang kamu kasih semua kekayaanmu. Dia pergi dengan sangat sedih. Gak bisa. Karena mulai dari titik memberi. Pasal berikutnya membahas tentang Sakeus. Dan Sakeus menerima Yesus di rumahnya. Gak ada yang suruh Bapak Ibu, gak ada yang suruh. Semua uang yang diperas dibalikin 4 kali lipat sama dia. Menerima yang terbaik, memberikan yang terbaik. Jadi titik perjumpaan sama Tuhan, vertikalnya menerima. Nah ini dia nih, saya cuma ada 7 menit. Horizontalnya, ketika ketemu sama manusia dan sesama kita, selalu Alkitab ngajarin mulai dari titik memberi. Memberi. Jadi vertikalnya menerima, horizontalnya memberi. Sekarang gimana kita bisa memberi kalau ininya gak pernah terima? Yang terjadi kebalik-balik. Yang ininya, perhatiin deh, orang yang agamawi, yang ininya memberi terus. Sama seperti Marta akhirnya. Ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, menghakimi. Orang dihakimi, orang salah aja semuanya. Gak ada yang pernah benar. Jadi ketika dia masuk ke dalam hubungan horizontal, dia kan harus menerima. Kan kita harus ada sumber yang kita harus terima supaya hidup kita juga dipuaskan. Dia akan nuntut orang untuk kasih sama dia. Makanya timbul frasa-frasa seperti begini di kaum jomblo. Saya sedang menanti pasangan yang tepat. Gak ada orang yang tepat, gak ada. Itu mitos. Yang ada adalah saya harus jadi orang yang tepat buat dia. Itu baru benar. Jadi kalau ini belajarnya terima penuh dengan kepenuhan Tuhan, ketika masuk ke dalam horizontal, saya mau jadi orang yang tepat buat kamu. Kamu udah punya pacar? Belum. Tapi saya udah jaga kekudusan dari sekarang untuk menanti pasangan saya. Saya lagi menyiapkan diri saya untuk menjadi orang yang tepat buat dia. Itu baru dahsyat. Suami istri bangun pagi, saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Walaupun mungkin terjadi perselisihan dan saya merasa mungkin saya nggak salah, saya akan minta maaf duluan. Karena minta maaf bukan berarti kalah, minta maaf berarti saya jadi termostat bukan termometer. Suhunya lagi panas saya dinginin, suhu lagi dingin saya hangatkan. Saya jadi termostatnya bukan termometer. Panas ikut-ikutan panas. Enggak. Beda langsung. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang akhirnya mengatakan untuk mengasihi sesama, sama seperti Kristus mengasihi saya, akhirnya membuka paradigma kita. Itu ayat sering banget dibaca, kita nggak paham-paham. Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Coba lihat Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu toh, yaitu apa? Saling mengasihi sama seperti apa? Orang itu mengasihi saya? Enggak. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terima kasihnya dia, baru saya bisa mengasihi orang lain. Saya gak bisa mengasihi orang itu berdasarkan kasih dia sama saya. Banyak orang buat salah kok sama kita. Makanya ya firman-firman kayak begini, akhirnya jadi kebodohan. Karena kita tidak paham kebenaran firmannya. 1 Korintus 2 ayat 14 coba lihat. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jangan berpikir ayat ini buat orang dunia, ayat ini buat kita juga, kita punya sisi duniawinya. Jadi maksud daripada ayat ini kalau kita bisa refresh, kita rangkumkan, itu narasinya berbunyi begini. Apapun yang kamu tidak mengerti jadi kebodohan. Itu maksudnya. Tapi ketika kamu mengerti tidak jadi kebodohan. Sama seperti saya nggak ngerti dunia lukisan. Jadi bagi saya lukisan 1M itu kebodohan bagi saya. Karena teman saya bilang gini, itu lukisan 1M Bil. Saya bilang gini, 1M. Dalam hati gini, kok jelek kok 1M ya. Karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Abstrak. Saya dalam hati gini, kalau saya tumpahin cat, saya out-outin begitu, jadilah lukisan kayak begitu. Dalam pikiran saya. Terus dia bilang gini, itu udah ada yang beli. Makin jadi kebodohan. Terus dia bilang gini, kamu tuh belajar makanya Bil, dunia lukisan. Kamu plototin, itu garisan-garisan tuh ada maknanya. Saya makin plototin, makin pusing saya. Karena saya nggak paham dunia lukisan. Paham ya?
segala sesuatu yang kita nggak paham jadi kebodohan. Firman Tuhan, salah satunya firman Tuhan yang luar biasa ngomong begini. Saling mendahului dalam memberi hormat. Nah lo, berarti kalau saya lagi papasan sama orang yang pernah menyakiti saya harus sapa duluan. Itu jadi kebodohan kalau firman gak dimengerti. Dan itu gak mungkin kita bisa lakukan sebelum kita belajar terima yang terbaik dari Tuhan. Penuh kan? Udah terima kebaikan Tuhan, papasan sama orang itu. Dalam hati apa? Berkecamuk lagi. Kan pribadi yang paling sering bicara sama kita kan diri kita sendiri. Sapa gak ya? Diri kita ngomong gini, udah jangan, nanti kamu sapa dia buang muka lagi. Udah, gengsi lah, gak usah, harga diri. Itu pribadi kita ngomong sama kita. Kan nilai dunia yang ngomong sama kita. Kita jalan makin dekat, kita makin gemeteran. Kemarin firman Tuhan bilang sapa duluan. Kita memberanikan diri akhirnya. Bro, terus dia buang mukanya ngondek lagi. Langsung kita ngomong apa sama diri kita? Tuh kan, tahu gitu gue nggak sapa. Jatuh diri gue, harga diri gue, jatuh. Bapak Ibu, di momen itu kita sedang melakukan firman kebenaran. Mungkin hati kita berkecamuk. Tapi saat itu kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ujian berikutnya, abis dicuekin, abis dibuangin muka sama orang itu. Kita ketemu sama temen yang kenal sama dia. Kita janjian ngopi kan, ketemu sama temen yang kenal sama dia juga. Kita mau ngapain coba? Terus muka kita lagi bete kan, baru dicuekin sama tuh orang. Teman kita gini, kenapa lu? Itu otomatis kita pasti pengen banget curhat kan. Kita pasti pengen ngomong gini, lu tahu nggak? Ada apa? Si itu tuh, kenapa? Barusan gue baru ketemu sama dia. Terus kita memvalidasi diri toh, gue udah rendahin hati. Gue udah tegur. Dicuekin sama dia. Terus teman kita bilang, pantesan tuh orang sombong, pantesan bisnisnya bangkrut. Terus kita makin seneng, bener. Tuhan murka tuh sama dia, bener. Gue mah udah rendah hati. Gitu. Kita makin tervalidasi. Kita gosipin tuh orang. Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ketika kita berdamai dengan diri kita. Dan kita ketemu sama teman kita dan dia nanya ada apa dan kita bilangin, gak ada apa-apa, ngomong yang lain aja. Itu kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kita sanggup melakukan itu. Kalau kita belajar terima dari Tuhan. Saya tutup dengan ini. Tanggal 27 Juni kemarin. Ya, di Sukabumi. Rumah retreat diapain? Dihancurin toh. Salib dibalik-balikin. Kaca-kaca dipecahkan. Retreat dibubarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sama Gubernur Jawa Barat dikasih uang. Karena kerusakan itu. 100. Uang itu kemudian dihibahkan kemana? Ke masyarakat setempat. Yang pasti ada di antara mereka juga yang ikut-ikutan menganiaya tempat itu. Bagi saya, orang itu adalah orang yang belajar terima kebaikan Tuhan. Sehingga hidupnya bisa jadi kado buat orang lain. Dia mengasihi orang yang menganiaya dia. Bukan berdasarkan kasih orang itu kepada dia. Berdasarkan kasih Kristus kepada dia. Berita itu viral kemana-mana. Kita udah tahu lah. Saya cuma satu hal saya bangga. Dan saya percaya. Banyak orang terima Yesus. Gara-gara kisah itu. Banyak orang pasti terima Yesus. Dan melihat kasih Yesus yang sesungguhnya. Gara-gara itu. Bapak Ibu, vertikalnya menerima, horizontalnya memberi. Kalau itu benar, dimanapun kita berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Dan hidup kita merdeka. Tiap hari Tuhan indah buat kita. Tiap hari Tuhan dahsyat buat kita. Tiap hari kebaikan Tuhan gak pernah ada habisnya. Jadi kalau bangun pagi bilang, makasih ya Tuhan. Makasih buat kebaikan-Mu. Kita makin hati-hati nanti hidup kita. Kita makin gak mau buat dosa. Kita makin merdeka karena kita makin sadar Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dan ini yang terakhir. Orang agamawi akan kejar jawaban doa. Orang Kristen akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena di dalam penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa terjadi keintiman, perubahan karakter yang tahan uji, dia alami di situ. Dia gak kejar-kejar mujizat, dia gak kejar-kejar berkat, yang dia kejar penyertaan Tuhan, pengalaman sama Tuhan dalam hidupnya. Itulah kekristenan yang sejati. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Aku percaya Tuhan bahwa apapun yang sudah ditaburkan di tempat ini Tuhan, terus jadi kehidupan, terus jadi pewahyuan, bahkan menjadi kemerdekaan bagi setiap kami.
Kami mengucap syukur kalau kami sudah terima yang terbaik. Kami sanggup memberikan yang terbaik Tuhan. Jadi berkat, jadi kado buat orang lain. Karena terlebih dahulu kami sudah dapat kado yang sangat indah dari Tuhan. Yaitu kasih karunia Tuhan yang indah. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.